Pemirsa dulu sekarang, siapa yang tadi pagi sempat melihat langsung peristiwa gerhana matahari total? Memang peristiwa langka ya, begitu sayang jika dilewatkan. Belum tentu terjadi setahun sekali. Di Indonesia, gerhana matahari sebenarnya pernah terjadi beberapa kali. Kalau yang umurnya banyak pasti pernah ngalamin gerhana yang dulu-dulu. Nah, kita mau tanya-tanya orang di sini, kira-kira mereka pada tahu nggak sih gerhana yang dulu-dulu itu pernah terjadi tahun berapa aja sih? Yuk. Ini sih, Mbak mau tanya dikit dong, boleh, tentang gerhana. Mbak, ini kan 2016 ini ada gerhana. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan pernah ada juga. Tahun berapa sih? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Enggak ya? Kayaknya nggak deh, soalnya kita... Cuman taunya hari Rabu jam 6 pagi gitu doang. Kalau yang sebelum-sebelumnya nggak tahu tahun berapa? Enggak. Oh, ya udah, oke. Terima kasih ya. Ya, di Indonesia ini memang beberapa kali terjadi gerhana. Tahun 2009 ada gerhana matahari anular. Nah, kalau yang seperti tahun 2016 ini gerhana matahari total ada di tahun 1988 sama 1983. Khusus untuk 1983 memang cukup ramai karena mencakup wilayah yang cukup luas, terutama bisa dilihat dari Pulau Jawa. Juni 33 tahun yang lalu, yakni tepat tahun 1983, gerhana matahari total terlihat di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. Untuk di Pulau Jawa, gerhana bisa disaksikan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Fenomena alam ini disiarkan langsung oleh satu-satunya stasiun televisi kala itu, TVRI, bekerja sama dengan stasiun TV berita dari Jepang. Peristiwa gerhana matahari total di tahun 1983 menjadi ajang penelitian. Binatang seperti kera, orang-utan, dan burung hantu sengaja diletakkan di halaman Candi Borobudur yang kala itu ditutup untuk umum. Perilaku binatang-binatang ini akan diamati saat bulan mulai menutupi matahari. Saudara penonton, peristiwa gerhana matahari total ini juga kami liput dari mulai dari Pangandaran di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan pesawat udara. Pukul 9 pagi lewat 55 menit tanggal 11 Juni tahun 1983, bulan mulai menutup matahari. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil merekam peristiwa gerhana matahari total di tanah air. Iya, betul. Jadi 26 detik tepat terjadi. Indah kali. Pemirsa dulu sekarang, dokumentasi peristiwa gerhana kala itu tak hanya dilakukan di Borobudur. Di Pantai Pangandaran, Jawa Barat juga dilakukan pengamatan. Pantai Pangandaran menjadi lokasi pertama yang dilalui gerhana matahari total kala itu. Pengamatan juga dilakukan di ibu kota Jakarta. Saat itu gerhana matahari total memang tidak terlihat dari Jakarta, melainkan hanya sekitar 97%. Saat terjadi gerhana matahari pukul 11:20 menit, Jakarta dilanda kegelapan seperti menjelang sore. Dekat sekali. Pukul 11, inilah bagian luar kuruna. Perhitungan benar. Gerhana matahari total tahun 1983 ini berlangsung lebih lama daripada gerhana di tahun 2016. Kalau sekarang rata-rata gerhana hanya berlangsung 2 hingga 3 menit, tahun 1983 gerhana matahari berlangsung selama 5 hingga 6 menit. Lumayan lama ya. Juga berada pada cuaca yang Peristiwa langka 33 tahun silam itu diabadikan dalam bentuk perangko yang beredar tahun 1983. Sekarang gerhana matahari memang jadi daya tarik wisata. Khususnya di tahun 2016 ini bukan cuma orang Indonesia aja yang antusias untuk melihat, tetapi juga turis mancanegara pada berdatangan ke Indonesia untuk melihat fenomena alam ini. Padahal dulu gerhana matahari justru dianggap sebagai peristiwa mistis yang harus dihindari, bahkan nggak boleh dilihat. Berikut informasinya. Gerhana matahari sebetulnya hanya peristiwa alam berupa matahari, bulan, dan bumi yang berada dalam satu garis. Peristiwa ini bisa dilihat dari bumi rata-rata setiap 18 bulan sekali. Namun gerhana di titik yang sama baru terjadi lagi rata-rata 360 tahun sekali. Makanya, gerhana matahari di Indonesia pun terbilang spesial.
Sebelum penyebab gerhana matahari diketahui, masyarakat kuno menanggapi peristiwa alam ini sebagai pertanda buruk. Seperti yang terekam pada saat gerhana matahari total tahun 1983 di ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Saat matahari tertutup oleh bulan dan terjadi kegelapan total, masyarakat ujung Pandang kala itu berada di luar rumah untuk bernyanyi bersama dan membunyikan kentongan. Masyarakat Indonesia zaman dulu memang percaya gerhana matahari terjadi karena adanya makhluk jahat yang menelan matahari. Kentongan dan nyanyian dikumandangkan supaya makhluk jahat yang menelan matahari segera pergi dan mentari pun bersinar kembali. Mereka juga percaya kalau ada buto ijo yang memakan matahari, itu sebabnya harus diusir. Lesung dipukul oleh kaum wanita supaya buto ijo menjadi geli dan memuntahkan matahari. Sementara wanita hamil dilarang keluar rumah untuk menghindari bayi lahir cacat. Sementara ada juga yang menanggapi terjadinya gerhana matahari dengan menggelar acara kendurian. Bukan kendurian biasa dengan kegiatan makan bersama ya. Kendurian juga dibarengi dengan pembakaran kemenyan untuk menyucikan seisi rumah. Sementara untuk umat muslim, gerhana matahari biasanya disambut dengan sholat gerhana. Nggak cuma di Indonesia, di negara lain gerhana matahari juga dipercaya sebagai ulah dari makhluk lain. Di Cina, masyarakat zaman dulu percaya kalau gerhana terjadi karena matahari yang ditelan seekor naga. Untuk mengusir naga, warna akan menabuh drum dan menembakkan panah berapi ke langit. Sementara di India, masyarakat Hindu percaya jika gerhana terjadi karena makhluk jahat yang bernama Rahu menelan matahari. Patung Rahu yang sedang memakan matahari hingga kini masih dikeramatkan suci oleh umat Hindu. Untuk menghindari pengaruh negatif akibat gerhana matahari, umat Hindu di India akan mandi di sungai Gangga sambil memanjatkan doa. Namun wanita hamil dilarang keluar rumah untuk menghindari bayi lahir cacat. Hampir sama kayak di Jawa ya. Tidak hanya di Asia, di Eropa pun gerhana juga dipercaya sebagai setan yang memakan matahari. Salah satu yang terkenal adalah gerhana matahari Raja Henry tahun 1133 di Inggris dan Jerman. Dinamakan demikian karena Raja Henry meninggal tak lama setelah gerhana matahari terjadi. Peristiwa gerhana matahari ikut tertuang dalam film. Tahun 1907, film The Eclipse, The Courtship of the Moon and Sun merupakan film pertama tentang gerhana matahari. Film hitam putih ini merupakan cerita tentang seorang dosen yang mengajar tentang gerhana matahari pada murid-muridnya. Peristiwa gerhana matahari digambarkan dengan cara unik, yaitu matahari dan bulan yang memiliki wajah bahagia sedang beririsan. Saat berpisah, matahari dan bulan nampak sedih. Film berbau gerhana matahari yang lumayan baru adalah Apocalypto. Film yang dirilis tahun 2006 ini berlatar belakang suku Maya kuno di lembah Yucatan sekitar tahun 1500-an. Film besutan sutradara Mel Gibson ini sebagian menggunakan bahasa asli suku Maya. Gerhana matahari di film ini bukan dianggap sebagai malapetaka, tapi justru menyelamatkan tokoh utama dari ritual persembahan. Saat hendak dipersembahkan para dewa matahari, tiba-tiba terjadi gerhana matahari yang dianggap sebagai pertanda bahwa sang dewa sudah kenyang dan tidak menghendaki persembahan lagi. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Gak cuma dalam film pemirsa, gerhana matahari atau bulan seringkali menjadi kiasan situasi hati seseorang yang begitu gelap gulita. Sebut saja lagu berikut ini, Total Eclipse of My Heart.
Ya tadi kita udah lihat seperti apa gerhana matahari tahun 1983, terus juga mitos-mitos tentang gerhana. Habis ini ada rekan saya Genta Muhardiansyah yang akan melihat secara langsung seperti apa keceriaan warga Ternate untuk menyambut gerhana matahari tahun ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dulu Sekarang.